300%. Ini ada mulai lagi nih rekamannya. Sayang juga kalau nggak direkam, teman. Kita lanjut ya. Kita masih di poin pertama. Prioritasnya nggak terlalu banyak prioritasnya. Yang kedua, ada gangguan. Ada hari-hari itu pasti ada. Kadang kita gangguannya berupa apalah gitu. Tapi saya nggak pernah merasa itu gangguan kalau ada telepon dari orang tua. Gitu aja. Jadi saya ya berusaha jadi anak yang berbakti. Kalau ibu saya yang telepon, saya bilang sama semua mitra atau semua yang kita lagi, maaf saya ditelepon ibu saya. Kalau mereka paham, alhamdulillah. Nggak paham, ya terserah. Gitu. Nah, jadi nomor dua ini ada gangguan harian karena orang itu selalu sibuk. Kita itu selalu sibuk atau pura-pura sibuk atau pengen kelihatan sibuk, tapi belum tentu produktif. Nah, itu. Sibuk dan produktif itu dua hal yang sangat berbeda. Dan kalau kita sudah terlalu sibuk dengan sesuatu pekerjaan yang menyita perhatian, apalagi jangka panjang, sulit untuk sadar bahwa itu sibuk yang nggak produktif. Semoga jelas ya, sebentar saya minum. Santai, ini teh tarik. Nomor tiga, kurangnya akuntabilitas. Maksudnya, jadi kita harus membentuk di diri kita atau di tim kita juga nanti ini ada mekanisme yang jelas untuk pertanggungjawaban dan ada kemajuan yang konsisten. Yang saya tadi bilang, 1% aja sehari baik. Kata tadi ini saya ya terus terang agak kurang nyaman atau ya, bisa mungkin grogi ya karena saya jarang dipanggil sama BPP Genpo. Jadi saya isi dengan rapat aja dulu. Malah tadi kita rame itu sibuk rapat. Nah, rapat itu intinya apa? Rapatnya adalah mempertahankan tanggung jawab dan kemajuan yang konsisten dari tim kita. Jadi sampai di mana sekarang? Apa yang sudah dikerjakan untuk mengejar omset lebih baik lagi? Apa lagi? Kalau ini tadi ini kita bahas salah satunya eh, tentang cara tim kita menjawab CS atau kalau di sini resepsionis menjawab chat-chat WhatsApp gitu yang sudah orang tertarik untuk datang ke klinik. Itu gimana caranya? Oh, ternyata masih aja kurang. Oh, pasti ada yang kurang. Nah, kita perbaiki, kita ingatkan, kita motivasi. Nah, tugas kita sebenarnya itu kan sebagai owner atau pemimpin atau leader di dalam tim usaha kita ya pemandu sorak, gitu yang motivator, gitu dan monitoring lah kerjaan mereka. Itu nanti mungkin kita bahas lagi. Nomor 4, indikator kerja yang nggak jelas. Jadi kalau nah di dalam usaha kita misalnya indikator yang nggak jelas, misalnya tadi saya sudah sebut HPP berapa nggak jelas, gross profit targetnya berapa nggak jelas, menjaga biaya operasional nggak naik juga nggak jelas. Nah itu harus harus ini ya harus terus nggak bisa sambil-sambil nggak bisa lupa gitu. Ya eh, turun nah, setelah ini naik turunnya sampai udah nah, yang ke halaman berikutnya. Oh, jadi ada 4 disiplin of eksekusi, ada panggilan dari tim saya. Ini isinya kalau dalam bahasa Inggrisnya di bukunya ya, tapi diterjemahkan. Nanti kita terjemahkan aman-aman. Nah, ini terjemahan. Nomor satu, kita harus fokus sama WIG atau widely important goals. Apa? Jadi tujuan yang sangat amat sangat penting, yang sedemikian penting liar, penting banget gitu. Jadi kita tugas kita pertama ada identifikasi fokus pada tujuan paling penting untuk kesuksesan bisnis. Tadi misalnya omset, jaga HPP, jaga biaya operasional fixed cost apa bulanan. Atau kalau itu dua perusahaan, nanti turun lagi ke bagian di bawahnya kalau marketing apa gitu. Ya, it's nah belum ke klik ya maaf ya. Nah, yang kedua bertindak pada lead measure. Maksudnya kita
harus fokus untuk tindakan kita ada ukurannya. Tindakan kita bisa dikendalikan dan ada dampaknya langsung terhadap pencapaian. Nah, jadi misalnya gini, aduh, eh, contoh paling gampang, saya juga lagi ini pengen lebih langsing lah misalnya. Kalau kita cuma sedih ketika kok nih ukuran tali pinggang bertambah atau timbangan sudah nambah, terus sedih, terus kesel gitu, marah. Oke, ada pertanyaan nih. Nanti sebentar ya. Eh, itu nggak produktif, tapi nggak fokus. Tapi yang benar apa? Apa yang akan kita mau kerjakan untuk mengecilkan tingkat pinggang? Misalnya kita mengurangi makanan berlemak, makanan manis, minuman manis, mengurangi eh, tapi minyak dan ngurangin karbo dan lebih banyak bergerak. Udah. Jadi itu hari ini sudah berapa langkah, besok berapa langkah, besok lagi berapa langkah. Nah, diukur. Mungkin ada pakai jam itu kan bisa. Atau makanan kita porsinya mungkin nasinya mulai dikurangin sedikit, gitu. Jangan nambah. Atau karbohidratnya yang kompleks, misalnya ganti ke kentang atau apa yang lain. Oh ya, ada pertanyaan. Ntar. Kenapa memulai bisnis sering buat kita jenuh, disalahkan dalam bisnis dari orang dekat? Oke, gimana kita yakin usaha kita bangun ini bisa menjadi produktif ke depannya? Oke, jadi mungkin kelihatannya usaha kita ini masih merintis ya, ibu atau bapak Apriadi ini. Jadi kalau masih merintis memang begitu. Saya pun juga dulu mengalami ketika usaha kita belum menampakkan hasil, ketika usaha kita belum kelihatan apa ada apa-apanya, masih sibuk-sibuk aja gitu, dan kita nggak bisa ikut aktif banyak. Ya memang sih kalau di apa lembaga dakwah yang kita cintai itu kadang di awal bisnis kelihatan orang bisnis itu nggak asik lah gitu, susah ikut banyak kegiatan ya karena kita sedang membangun sesuatu. Tolong sampaikan ke teman-teman satu lingkaran dan ke atasan kita ketua kelas, maaf, beliau juga bisa kita panggil coach, maaf coach, saya sedang membangun sesuatu, saya sedang ada cita-cita, saya punya tanggung jawab untuk apa eh, anak istri gitu ya, biaya nafkah anak istri. Nah, kita sedang mengusahakan ini usaha gitu. Jadi ya pasti, jadi jangan baper karena memang belum. Tapi kalau mulai, tapi nanti jalan makin jalan, insya Allah. Nah, jadi gini, sorry, eh, saya menyediakan diri, saya juga bukan siapa-siapa, saya masih sangat butuh bantuan, terutama pertolongan Allah. Nah, saya ingin memancing pertolongan Allah dengan silakan catat nanti nomor WhatsApp saya di akhir, mungkin bisa juga tanya ke panitia. Saya siap jadi teman Bapak Ibu sekalian, teman-teman Ewa sekalian untuk apa namanya, kita sama-sama memulai perjalanan panjang ini. Ya saya cuman lebih dulu mulai aja kan dari tahun 2003 gitu aja. Jadi kalau kelihatan sekarang dilihat orang sukses ya karena kita udah mulai lebih lama, itu aja. Sesimpel itu. Jadi kita udah tahu, nah nanti saya akan bantu, oh ini belokannya di sini, hati-hati sama orang tipe yang seperti ini, hati-hati sama eh, tipe bisnis ini, nah, kita cari sama-sama. Ayo, jadi saya mau jadi teman eh, antum sekalian. Ya lanjut ya. Nomor dua, nomor tiga sekarang, jadi kita perlu mempertahankan scoreboard yang menarik. Nah ini aja. Kalau kita main bola, atau main basket atau main apa aja lah sepak bola, pasti nggak akan menarik itu pertandingan kalau nggak ada scoreboard, kalau nggak ada papan skor, kalau nggak ada angka golnya tercetak jelas di samping di dinding gitu ya. Karena cuma dengan ada papan skor, gol berapa tertulis, itulah yang membuat permainan jadi ada targetnya. Pertandingan jadi menarik karena ada targetnya. Nah, kita tulislah, kita targetnya apa? Targetnya kita mau mencukupi kebutuhan keluarga. Targetnya kita butuh angka sekian. Berapapun itu, tulis, beranikan diri, terus langsung hitung. Jadi misalnya kita target 5 juta, 10 juta, atau berapapun, 50 juta. Nah, itu apa barang kita ini? Barang kita yang kita jual atau produk atau jasa kita ini. Nah, kita butuh berapa omsetnya, dikurangin KPP, dikurangin biaya, akhirnya kita dapat keuntungan
Nah, yang cukup atau gaji kita bisa masuk ke situ sehingga usaha kita terus berkembang karena ada bayar gaji, ada juga keuntungan masih ada. Gitu. Dan itu yang ya begitu saya masuk juga itu yang saya tanyakan ke tim pastinya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, ada komentar. Kegiatan materi ini harus terus diadakan, terus insya Allah teman-teman apa pengurus Genpro Pusat ya. Dan terus recharge ilmu ya. Oke, mungkin dibantu juga dari atas. Oh, agar Genpro setiap daerah dihidupkan lagi yang, oh ada Genpro di mana nih yang katanya mati suri seperti daerah. Ya, jangan disebut mati suri, disebut gini. Apa? Seperti dulu juga. Saya merasa awalnya di Depok pun Genpro Depok ini masih kurang. Ya, akhirnya saya, ya kan kita nggak bisa mempengaruhi orang lain. Orang itu terpengaruh atau mau ikut kalau melihat kita sudah mulai duluan. Jadi, jadikan diri kita yang memang masih, kalau saya sendiri masih merasa perlu banyak belajar, cupu lah ya, culun punya. Itu ya belajar dan sambil aktif, sambil nyoba, sambil gerak, sambil tanya. Oke, nanti jadi saya tunggu ya teman-teman semua yang komen nanti japri saya ya kita ngomong setelah acara karena waktu saya sangat terbatas itu. Kita harus lanjut terus. Ada 26 slide di materi saya ini karena ini pertanyaannya borongan dan dalam. Oke, yang keempat ya. Jadi kita harus bisa menciptakan irama akuntabilitas itu. Jadi harus ada pertemuan rutin membahas tadi papan scoreboard tadi. Jadi ini sekarang goalnya berapa, targetnya berapa, angkanya berapa, angkanya harus menarik. Nah, kalau di tempat kita, saya juga buat ada contoh dari apa namanya eh, teman kita Genpem di Depok juga. Jadi saya, oh mereka sudah sampai semua pegawainya bisa umroh luar biasa kan. Nah, saya ingin mungkin paling enggak teman-teman ini keluar negeri aja dulu. Soalnya banyak yang belum pernah ya kok keluar negeri, keluar daerah, keluar provinsi aja belum kan. Nah, sekarang saya kasih mereka tantangan. Ayo kejar target ini. Kejar omset ini sekian. Kalau omset ini sekian tercapai, dah kamu cuma perlu beli paspor, ayo kita nanti jalan-jalan. Ya, luar negeri kan paling Singapura, Malaysia udah keluar negeri ya. Asal jangan Timor Leste aja gitu. Ada yang nanya nih ya deh. Nomor saya 087782263737. Mungkin kalau ada yang nggak sempat sampai selesai, saya kasih langsung aja. Oke, jadi jelas ya. Satu, dua, tiga, empat ini step di dalam disiplin eksekusi. Nah, kedua sekarang kita masuk ke materinya, SDM. Kenapa SDM itu penting? Nah, jadi SDM, seperti kata orang, SDM itu aset perusahaan. Sebenarnya nggak persis tepat begitu. Oh ya, saya belum kasih tahu satu ini ya, bocoran ya. Jadi sebenarnya apa? Saya nyoba ini katanya orang AI hebat. Materi saya ini yang buat AI. Jadi saya pakai AI dan saya minta bantuan tim kita untuk yang membuatkan materi ini. Saya tinggal baca aja sambil ngomong gini, sambil cerita pengalaman usaha. Oke ya, insya Allah saya doakan dunia dengan rencananya untuk buka toko beras sayur sehat ini sukses ya, maju dan mencapai tujuan-tujuannya. Ya kita lanjut. Jadi SDM apa yang aset? Nggak semua SDM. SDM yang produktif yang aset perusahaan. SDM yang produktif ya ingat ya. Bukan SDM yang cuma sibuk. Kalau cuma sibuk belum tentu produktif. Harus harus produktif. Malah sekarang ini zamannya Gen Z ya katanya. Mungkin saya juga mulai mempertimbangkan jangan-jangan kita butuh suatu ketika kelak nanti ada pegawai kita yang WFH, yang enggak WFO, nggak kerja di kantor tapi kerjanya mungkin di rumah. Sekarang belum ada, sekarang belum ada. Mereka masih kita masih pakai absen apa sidik jari, kita mesin absen sidik jari. Jadi untuk masuk dan pulangnya masih, jadi kita masih perusahaan biasa. Tapi ada juga sih, iya ya ada deh, ada satu saya baru ingatkan nama. Lagi. Saya cepet haus nih. Nah, gitu. Ingat ya, SDM yang bagaimana yang aset, yaitu yang produktif. Produktifnya seperti apa? Berarti masuk apa kriteria masuk kinerjanya ke itu tadi papan skor. Ada scoreboardnya. Dia berarti ngegulin, dia
mencapai, dia ada hasilnya, dia menjual atau dia kalau orang apa luar misalnya marketing, sales itu dia harus mencapai target angka rupiah. Tapi kalau orang dalam menyelamatkan, orang back office, orang keuangan misalnya itu berhemat, targetnya hemat, targetnya menyelamatkan, targetnya menjaga aset barang kita supaya nggak rusak, targetnya ya hemat tadi terutama. Jadi kita harus dapatkan, kita harus, kalau di klinik kita ya, klinik gigi ya, harus bisa memberikan jasa sebaik mungkin dengan biaya yang optimal mungkin. Jadi bahannya bagus, terbaik, jangan sampai ada yang terbuang, jangan sampai ada yang boros, jangan sampai ada yang alat gigi itu kecil-kecil. Dulu, dulu itu jatuh hilang, cuman masuk ke apa tempat cuci sink gitu, apa eh, ya itulah tempat nyuci alat-alat. Tapi alat bor yang kecil itu masuk ya hilang, itu berapa harganya? Panitia tolong ada gangguan suara. Oke, it's malah. Nah, ini jadi karena dampak langsung SDM ini ke produktivitas. Jadi kan makanya kalau yang aset itu yang produktif dan kualitas layanan kita tentunya. Itu perusahaan orang nggak akan tahu eh, penting ini siapa kalau resepsionisnya ini enak, ramah, kalau resepsionisnya itu jangan. Nah, nggak gitu, nggak bisa gitu. Kita harus rata semua standar, harus memenuhi standar kualitas pelayanan kita. Atau kalau asisten dokter atau perawat yang ini cepet, yang itu belum, yang belum cepet harus kita training, training, training sampai sama cepatnya dengan standar yang kita inginkan. Itu pengalaman saya ya. Lanjutnya, strategi misalnya ini. Jadi pertama itu kita harus menentukan, kalau yang rekrutmen ya, seleksi, seleksi yang paling penting. Jadi kita, jadi gini, oh ya ini banyak pertanyaan juga untuk usaha yang baru mulai, misalnya kapan kita perlu pegawai atau seperti pegawai seperti apa yang kita, karyawan seperti apa yang kita butuhkan. Nah, jadi gini, kalau kita sudah mulai kewalahan dan menolak customer atau nggak bisa memenuhi permintaan customer, nah itu kita butuh karyawan atau pegawai. Nah, kalau di saya ya kan ini nggak kebayang dong. Nggak asik kan kalau seperti kayak gini yang berjanggut ini yang jadi resepsionis juga jadi asisten dokter. Nah, gitu. Jadi saya dari awal memang ada SDM, spesifik perawat dan resepsionis. Terus nanti juga kasir. Terus nanti juga apa kita butuh. Jadi kita tentukan dulu kebutuhan SDM spesifik. Misalnya yang bisa begini, yang bisa ini. Nah, kalau resepsionis berarti dia harus pinter, cepat, apa namanya, ramah, supel untuk melayani, menjadwalkan pasien atau prospek ke ketemu dokter giginya, ke jadwal, masuk ke jadwal-jadwal dokter. Jadi kita dulu kalau namanya ke dokter gigi itu pasti antri dan lama antrinya, bisa berjam-jam. Nah, kita nggak mau itu. Kita tahu itu apa istilahnya pain point atau titik yang membuat orang eh malas ke dokter gigi kalau sampai antri. Nah, gitu kan. Jadi kita bikin nggak antri. Gimana cara nggak antri? Ya orang yang ke sini itu sudah dibuatkan jadwalnya semua. Kecuali memang sekali-sekali ada yang walk in, yang lewat terus mampir. Nah, itu harus kita tangani. Jadi memang kita eh, kalau yang seperti itu mungkin ya nunggulah sebentar. Karena nanti kita akan carikan solusinya. Mungkin, oh ya kebetulan kita di sini ada beberapa, ada 8 dokter dan ada 2 dental unit. Jadi itu gunanya supaya kita bisa menangani tanpa antrian, menangani pasien tanpa antrian. Oh, jadi kita tentukan dulu kriteria SDM yang seperti apa. Oh, yang begini, yang begini, begini. Kalau untuk orang keuangan, jangan yang kreatif. Orang keuangan harus yang rigid, yang kaku, yang saklek, yang hati-hati, yang teliti banget dan yang nggak salah atau senang lihat angka gitu aja. Kalau keuangan. Kenapa? Ya karena oh ya, contohnya saya sendiri gini. Awalnya saya cari SDM itu yang gimana? Yang melengkapi saya. Saya gimana? Saya ternyata orangnya senang ngomong, senang ketemu orang, bisa detil, tapi nggak bisa teliti.
atau nggak kuat lama apa namanya melakukan pekerjaan yang rutin gitu. Nah, saya cari orang yang seperti itu supaya menutupi kelemahan saya. Nah, jadi terus ada proses wawancara dan seleksi yang tepat. Kalau di sini sekarang kita sudah ada serangkaian set. Saya belajar sama Coach Jaya, Jaya untuk itu apa namanya BHR, Building Human eh, eh, Human Resource BHR ya. Ya, pokoknya intinya kita sudah punya lah eh, cara untuk mendapatkan orang yang tepat. Nanti boleh setelah ini ditanyakan. Pelatihan ya, kita harus pelatihan, pengembangan pelatihan, terus pelatihan sampai orang-orang ini bisa bekerja dan mau melaporkan perkembangannya atau masalahnya. Nanti kita, kalau ada masalah, kita latih lagi. Kata salah seorang coach, kemarin saya juga masih nonton di YouTube, nah ya sekarang mulai sekarang kita kalau jadi pengusaha itu boleh nonton TikTok, boleh nonton YouTube, tapi usahakan bagi waktu antara yang berguna, yang ada isinya. Jadi ada materinya, bukan cuma hiburan. Saya nonton di situ, klik ya, maaf. Kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu, misalnya kita nggak bisa bikin laporan keuangan, ya kita jangan cari orang yang nggak bisa bikin laporan keuangan. Atau waktu itu saya pernah punya orang yang nggak bisa bikin laporan keuangan. Orang keuangan saya sebenarnya nggak bukan orang keuangan gitu ya, bukan lulusan keuangan misalnya. Itu dulu dia kasir yang ningkat gitu ya. Apa? Ya kita cari orang yang bisa buat laporan keuangan, belajar. Jadi bukan how, tapi who. Bukan gimana caranya kita pelajarin semua. Capek juga kalau kita pelajarin semua, atau tim kita juga nggak kuat. Tapi kita cari siapa yang bisa bantu kita. Siapa yang bisa jadi sumber kita bertanya. Itu. Jadi pelatihan atau pengembangan di sini kita harus cari orang yang tepat yang bisa bantu kita ngajarin kita. Ya butuh juga mentor atau coach bisnis. Retensi dan motivasi. Jadi kita sebenarnya apa itu kayak bahasanya. Jadi bukan perpisahan yang kita sesali, tapi pertemuan. Jadi gini, maksudnya jangan sampai keluar masuknya tim kita, karyawan kita ini terlalu tinggi, karena nanti nggak kondusif kerjaan itu. Jadi nggak selesai-selesai tugasnya kalau ganti orang gitu terus kan. Dan jadi kita harus ya paling nggak cukup bersaing lah sama yang. Jadi lirik-lirik juga. Jadi kita jangan antipati atau jauh sama kompetitor. Kita harus dekat sama kompetitor supaya kita tahu kira-kira nih pasar eh, pekerjaan dengan jenis itu berapa kita kira nilainya, berapa yang di luaran itu. Nah, kita buka lowongan dan biasanya setelah buka lowongan kita jadi bisa banyak tahu kan, kita tanya, oh kerja di mana, pengalaman di mana, pernah di klinik gigi, oh ya di mana di sana, berapa pasiennya, apa yang dikerjakan, gajinya berapa, sampai semua kita tanya. Nah, yang paling memenuhi, yang paling cocok sama kita, yang kita panggil untuk apa mungkin bisa masuk ke apa namanya percobaan, masa percobaan kita. Jadi percobaan dulu 3 bulan ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Apriyadi lagi. Nah, Bapak atau Ibu ini sering bagus-bagus. Seringkali dalam kelas melingkar, nah, ini banyak cerita usaha dan bisnis, tapi selalu nggak mau investasi modal usaha baru. Ya, wajar bisa dipahami. Jadi kalau kalau baru memang risiko lebih tinggi. Selalu bahas usaha sudah berkembang dan sudah baik konsep dasar usahanya. Oke, gimana kadar internal bisa apa nih menunjukkan sih, oh, memajukan mungkin atau menunjukkan skillnya tapi terkendala modal usaha. Apa solusinya? Oke, jadi bisa bekerja sama. Jadi gini, kalau kita masih tadi nyambung, kalau kita nggak bisa atau belum dipercaya atau pokoknya terkendala lah soal skill, ya kita cari, kita bongkar tuh internet, kita cari link siapa siapa orang yang bisa bantu kita. Jadi bukan kita pelajari dulu, dulu saya juga salah, dulu saya kebanyakan belajar, saya kebanyakan ikut training. Tapi ternyata penting juga di dalam acara-acara event-event training itu Genpro ada kan, kita networking, kita cari teman, kita cari siapa yang sudah lebih baik daripada kita menangani masalah itu. Kalau ini usaha yang baru mungkin, tapi kan mungkin untuk orang lain nggak baru. Mungkin ada orang yang sudah pengalaman di situ. Misalnya kayak teman-teman ada yang pengen
punya klinik gigi lah misalnya. Ya ada beberapa kita punya klinik gigi kemarin Dokter Irwan ya yang dari Makassar. Oh saya dari Depok. Nah, ayo eh, apa namanya kita bisa ngomong kalau klinik gigi gitu. Tapi kalau saya diajak yang lain bahkan klinik umum aja saya masih hitung-hitungan lagi gitu. Tapi kalau klinik gigi, ayo kita sudah punya sekian belas tahun pengalaman. Oke, mungkin ini cukup ya. Materi kita masih banyak. Oh, atau ada pertanyaan dulu, itu judul SDM ya. Tadi sudah ada ya. Masih soal SDM nih. Pertanyaannya dari tadi nih off OT nih. Out of topic nggak apa-apa ya. Silakan, bebas. Yang penting interaktif karena saya juga senang kalau nggak ngomong sendiri aja. Dulu. Oke. Sekarang nomor 3. Oh ya, terima kasih yang sudah menyediakan minum. Istri saya. Oke, masuk ke materi strategi manajemen keuangan. Jadi, eh, jangan ribet. Kalau kita nggak bisa buat laporan keuangan, mungkin paling nggak minimal kita bisa baca laporan keuangan. Saya juga sampai sekarang kayaknya masih antara ya bisa nggak lah gitu. Karena saya orangnya nggak terlalu teliti banget. Tapi kalau melihat angka dan tahu itu angka bukan sembarang angka, itu angka uang, uang kita itu. Ya, semangat, jadi semangat. Oke, pertama manajemen arus kas. Jadi darahnya bisnis itu duit. Jadi bisnis itu bisa bertahan lama, nggak untung-untung, nggak ada untungnya. Minus bisa, tapi bisnis pasti langsung mati ketika nggak ada uangnya. Gitu. Jadi manajemen arus kas memastikan kita punya duit terus, ada uang masuk terus. Nah, jadi apa intinya ini? Mengelola pemasukan dan pengeluaran dengan bijak, maksudnya pemasukan kita permudah. Nah, kalau di tempat kita ya mungkin memang ya istighfar banyak-banyak, tapi saya masih punya EDC, alat gesek itu BCA, Mandiri, BNI, gitu. Karena memang orang masih punya alat itu, kartu kredit, atau sekarang QRIS, ya, ya itu. Jadi kita harus permudah uang masuk. Jadi, wah nggak bawa cash, bisa. Oh, tapi pernah juga itu ada yang nanya, saya mau bayar cash, boleh. Ternyata tim saya juga agak salah itu. Ternyata orangnya ngeluarin duit belasan juta dari kantongnya. Kita juga, waduh repot ini. Jadi harus segera dimasukkan ke bank itu. Kan ya kita kita retail. Oh ya, saya bisnis ini. Saya milih bisnis retail, istilahnya retail ya. Ya karena ini juga karena selalu memastikan tiap hari kita ada uang masuk tiap hari. Jadi ini buat saya beres karena kita nggak ada istilahnya cash gap. Nah, di bisnis ada namanya cash gap atau eh, dari kita beli barang modal, bahan baku, terus diproduksi, dibuat, atau jasa juga, terus dijual, ada disampaikan ke orang, di deliver, terus orangnya ternyata nggak langsung bayar. Ada tempo. Kalau di kita ada sih kita bisa cicil, tapi biasanya kita apa namanya melayani kita tindakan perawatan itu setelah misalnya setelah lunas, setelah 50% atau setelah berapa lah gitu. Tergantung macam-macam perawatannya. Nggak ada ceritanya kita berikan perawatan, tindakan, kita keluar bahan, saya bayar dokter giginya, tapi belum dapat uang. Nah, itu enaknya retail. Kalau yang nggak retail mungkin carilah. Karena banyak juga masalah di bisnis itu, oh udah terjadi penjualan, oh udah laku, udah dapat order, dikerjain gini-gini. Nggak dibayar-bayar. Nah, kacau kan? Jadi saya pilih yang lancar uang. Ini ada pertanyaan. Oh, ini pertanyaan tentang SDM yang tadi berarti ya. Oke. Dari Arya Dwi Rangga. Namanya bagus. Berbicara mengenai SDM tentunya menghadapi berbagai karakter manusia. Ya, jelas. Ada yang memiliki karakter baik, tapi secara skill kurang. Ada yang karakternya kurang baik, tapi skill oke. Oke. Ini sebenarnya nggak oke. Kalau karakternya kurang baik, nanti. Yang karakter oke dan skill oke, tapi langka. Oke, jelas. Kalau orangnya akhlaknya baik, tapi juga punya keterampilan baik, nah itu langka jelas. Atau juga biasanya mintanya salary cukup tinggi, ya benar. Tindakan atau langkah yang tepat bagi UKM dalam mengatasi problem ini gimana ya? Oke. Pertama, memang ini kenyataan. Jadi kenyataan kita selalu rebutan orang baik, orang akhlak baik, karakter baik,
yang punya keterampilan sudah cukup baik, skillnya cocok untuk posisi itu. Nah, itu mesti rebutan. Jadi sebenarnya nggak ada orang susah cari kerjaan. Kerjaan itu banyak, tapi belum tentu cocok. Nah, itu masalah. Cari cocok itu yang susah. Jadi kalau kita mungkin visi misi atau nilai-nilai norma kebanyakan sama ya. Pasti cari yang akhlaknya baik, maksudnya jujur, amanah, eh, apa nggak mau melanggar yang syariat, nggak mau melanggar yang haram. Itu juga visi, juga nilai ya, karakter ya. Soalnya ada juga yang oh, nanti nggak apa-apa lah kita punya sales udah apa final gitu. Maksudnya nakal-nakal dikit nggak apa-apa. Kalau kalau di bisnis yang lain mungkin ada yang gitu, agak nipu-nipu tipis gitu ya. Kita nggak bisa. Gitu. Eh, nah, gimana caranya mengakalinya, langkah-langkahnya, atau menyelesaikan masalah itu? Ya, pertama memang harus diakui bahwa tadi langkah. Nah, kita, eh, saya biasanya gini, ukur-ukur banding-banding sama seberapa target apa tadi kinerja yang kita inginkan. Jadi misalnya gini, jadi sebenarnya setiap orang itu kita harus punya plafon, kita mau bayar berapa sih untuk keahlian ini atau keterampilan ini, karena di pasaran harganya berapa, kita banding-bandingkan, kita mampu bayar berapa, tapi dengan adanya orang ini kita akan dapat berapa rupiah ya, rupiah gitu ya. Jadi kalau rupiahnya jelas biasanya tenang gitu. Jadi, sorry, saya tetap akan fokus karakter tapi karakter nomor satu. Jadi gini, kalau ada dulu guru saya, Pak tuh nggak masalah, yang gini bilang, kalau ada orang ketampilannya tinggi, skillnya oke, tapi karakternya buruk, jangan, jangan. Justru kalau dia skillnya oke, karakternya buruk, uang kita yang habis nanti dimainin sama dia. Dah itu aja. Jadi jangan pernah main-main sama orang berkarakter buruk, apalagi dia skillnya oke. Karena gini, kalau yang karakternya ya susah juga, tetap kalau karakter susah lah ya. Saya tetap urutan pertama karakter itu. Kalau karakternya kurang, apa sorry, kalau karakternya bagus, skillnya kurang, masih bisa di training, masih bisa di training, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau karakternya kurang bagus, kita mau lingkarkan dia di tim kita berapa lama itu nggak ada yang jamin, nggak ada yang jamin. Oke, ini disebut teknik memperkirakan arus kas. Ini sebenarnya logika aja. Jadi kalau apa uang kita dari mana berapa itu aja sih. Kalau sekarang oh ya tadi kan saya udah bilang bocorannya saya pakai chat GPT. Udah cari tanya kalau nggak di Google sekarang kita andalannya adalah tanya-tanya di chat GPT OpenAI untuk belajar istilah-istilah ini. Ketik aja nih teknik memperkirakan arus kas. Oh ya ada pertanyaan lagi. Izin kok dari Apriyadi lagi. Ada pertanyaan banyak ya. Ini nanti boleh nanti ini open open cam aja lah. Asik nih seru. Tapi nggak apa nih. Saya tadi sudah janji soalnya. Banyak usaha mati suri yang sudah berjalan. Ini apa kendala pengaruh ekonomi? Oke. Atau ada salah pada usaha tersebut dan dulu banyak yang ikut join dalam usaha kuliner. Oke. Selanjutnya oh chicken nggak berjalan lagi daerah nih ya. Oke. Apa pengaruh? Mohon sarannya. Oke. Jadi gini, memang ekonomi kadang baik, kadang nggak baik. Tapi kalau bisnis kita baik, kepemimpinan kita baik, baru produk kita baik. Jadi kata Ustadz Abu Sauki, guru kita, pembina kita di Grand Pro, selalu bilang, awal-awal itu dulu, uang, ya perhatikan tolong nih, uang mengalir ke kepemimpinan yang baik, bukan produk yang baik. Artinya uang mengalir ke organisasi yang dipimpin dengan baik, yang organisasinya baik, bukan ke produk. Jadi gini, produk terbaik, makanan terenak, ayam goreng crispy terenak, bisa kalah, bisa bisa ya eh, produk yang enak bisa kalah sama ini apa organisasi yang baik, yang bagus, yang maksudnya usaha mati suri itu
Mungkin memang ekonomi melambat ya, tapi tetap aja kalau diperhatikan ada yang naik. Kalau sekarang kemarin itu, sekarang musim panas belum ya? Itu saya nonton TikTok aja misalnya, saya juga aktif, bukan aktif-aktif apa ya, paling belanja keperluan rumah sama ini apa belajar. Itu jualan es yang rasa-rasa macam-macam itu. Ternyata yang paling laku rasa mangga sama rasa alpukat. Itu omsetnya gede. Sehari kalau hujan itu 4 juta, 5 juta. Tapi kalau panas seperti yang sekarang ini yang eh, masih musim panas ya, bukan musim sebenarnya nggak boleh percaya musim ya. Itu Allah masih panas ya, Allah masih hujan. Oke, itu 10 juta paling enggak sehari. Waduh, udah kita jualan es aja ya. Ya nggak gitu juga, tapi tentu kan pasar harus jaga organisasi. Makanya organisasi, tapi biasanya itu cuma jual 5 ribuan, tapi omset sampai segitu. Wah, berarti ribuan gelas yang laku kan. Nah, berarti nanti kesulitan dia, pusingan dia adalah menjaga cash-nya. Ini kan masih ngomong di cash, nih saya sambungkan ke sini adalah jangan sampai cash-nya hilang, berkurang, dicuri sama pegawainya sendiri, digelapkan sama pegawainya sendiri. Harus dikendalikan semuanya. Oke ya, cukup ya. Belum lanjut ya. Pengendalian kita lanjut yang di tengah ini pengendalian biaya. Oke, ini rasanya jelas ini memang praktek ya. Nanti makin lama praktek kita atau mungkin nanti kita diskusi lagi. Jadi ini aja kita harus benar-benar tahu mana biaya tetap dan mana biaya variabel. Mana biaya tetap itu biasanya operasional itu ada listrik, telepon, internet. Sekarang butuh kuota itu wajib ya. Eh, 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 Gaji kita, gaji karyawan, jadi kita sebagai owner juga harus tetap digaji. Terus ya mungkin kalau sudah lebih canggih, advance ya harus ada biaya penyusutan. Itu termasuk biaya tetap. Apa biaya penyusutan itu? Jadi kalau kita punya aset barang, itu harus disusutkan sesuai apa standar akuntansi. Tapi paling nggak gini maksudnya. Nanti di akhir, misalnya ini apa kendaraan bermotor, motor atau mobil, kita punya aset kendaraan itu misalnya 4 tahun. Maksudnya apa? Nanti setelah 4 tahun, kalau itu motor rusak atau kita sudah apa butuh ganti, ada uangnya karena uangnya ditabung sudah Iya tertabung kan? oleh Iya biaya kan? penyusutan. Oke, saya bantu panitia. Oke, jadi jelas ya. Jadi biaya tetap itu. Nah, biaya variabel itu tadi HPP. Jadi biaya yang ikut naik bersama dengan naiknya omset. Jadi ya bahan baku, bahan-bahan lah. Kalau di kita ya bahan dokter gigi itu bahan-bahan yang dipakai, bahan yang habis pakai. Semua bahan yang habis pakai untuk proses produksi produk atau jasa kita itu masuk biaya variabel. Harus nah gini, secara berkala ini tips ya. Secara berkala kita cari terus supplier supplier baru, supplier lain yang mutunya sama. Misalnya kalau kita apa semen untuk nyemen gigi itu kan ada semennya untuk nempel-nempelan itu yang sama lengketnya, tapi kalau bisa lebih murah, mungkin dari supplier atau dapat diskon kalau beli banyak. Nah, gitu. Jadi kita kendalikan itu biaya-biaya. Paham ya? Ya, teman-teman insya Allah lah. Jadi sebenarnya kita perlu teman duduk Nah, kalau tenang, gitu, berpikir secara logis, nggak terbawa nafsu, hitung-hitung lagi semua apa yang perlu kita kerjakan di dalam usaha ini atau perlu kita perbaiki, kita tune up lah, terutama soal keuangan. Jadi memang jantungnya bisnis itu karena kita bisnis profit oriented, ya harus keuangan yang jadi panglimanya. Nah, kalau dakwah kan, nah, ya, oke. Politik lima. Oke. Strategi pengurangan biaya tanpa memerlukan kualitas. Nah, yang tadi saya sebut. Gimana caranya dapat semen yang lengket atau apa aja kita cari terus kita sourcing, cari bahan-bahan baru, cari alat-alat baru. Oh ya, terakhir saya misalnya investasi ronsen, alat ronsen. Ini ada alat ronsen lebih compact, lebih kecil, mudah dibawa. Gambarnya lebih bagus, lebih tajam ya namanya perkembangan zaman kan. Yang pasti yang barang lebih baru lebih bagus. Tapi ternyata apa? Lebih murah. Terus nanti apa yang kita tanyakan ke supplier? Ini gimana garansinya? Ini gimana jaminan
kayak tadi garansi apa, gimana maintenance-nya, atau gimana kalau perbaikannya, gitu. Atau ada yang habis pakai nggak gitu. Ternyata nggak habis pakai, ternyata hasilnya file sekarang udah digital, zaman digital. Jadi kita dapat file gambar digital dari Alf Ronson itu, Pak. Jadi cuma butuh laptop dan alat ronsen. Nah, udah, jadi dari laptop itu kita tinggal kirim-kirim kan itu gambar ronsennya ke WhatsApp dokter untuk dianalisa, atau kita WhatsApp ke pasiennya untuk dia dapat file gigi, foto ronsen giginya. Oh, ini ada pertanyaan dari Oh Bunia. iya, tadi terima kasih ya. Nggak tahu. Ya, ya nggak apa. Bagi hasil untuk dengan investor untuk buka toko biasanya berapa? Nah, ini beda-beda bidang, beda-beda apa industri bisa beda. Tapi yang penting kesepakatan. Yang penting kalau namanya sirkah atau kerjasama syariah itu mudorobah, harus saling ridho. Jadi bisa, biasanya memang yang apa pengelola dapat lebih banyak karena pengelola mengorbankan pikiran, waktu dan tenaga. Nah, investor lebih kecil, mungkin 60 40, 60 untuk pengelola, 40 untuk investor dari keuntungan. Tapi berarti syaratnya harus bisa bikin laporan keuangan atau keuangan yang terbuka. Jadi bisa dilihat transparan gitu. Jadi investor eh, dapat lebih kecil, dia oke, tapi terbuka, transparan. Nah, dia senang gitu, biasanya gitu. Dan tentunya yang paling penting lagi, bagi hasil investor diusahakan lebih baik daripada imbal bagi hasil margin bank gitu. Atau bunga bank. Ya, kita nggak ngomong bunga ya, ngomong margin ya, maksudnya bank syariah. Ada pertanyaan lagi nih dari Imran Organik NTB. Oh, NTB. Makasih Pak Imran dari NTB. Saya jual pupuk organik, target market adalah petani semangka. Haruskah di plastik kemasannya saya tulis khusus untuk petani semangka? Waduh, kenapa harus di plastik kemasannya ya? Ini teknis banget ya, saya nggak paham kenapa. Tapi maksud saya, kalau target market petani semangka, pupuk organik. Apa memang pupuk organiknya nggak bisa untuk selain semangka? Atau saya nggak paham itu karena teknisnya. Tapi, waduh, ada ada peringatan dari panitia, waktunya tinggal sedikit lagi. Saya tadi tanya, oh ya, oke. Ini masih banyak slide-nya. Jadi intinya keuangan adalah panglima. Oke, ini apa ya yang bisa kita, waktu kita tinggal sedikit, perencanaan anggaran, kita paham. Oh ya, jadi kita harus punya rencana anggaran. Jadi setahun sekali kita punya kontrak, saya juga punya kontrak sama para pemilik saham. Kita harusnya bisa target ini, target omset, target penghematan, target pendapatan meningkat dari sisi ini, yang seperti yang direncanakan, yang lain bisa tetap atau malah berkurang nggak apa-apa, karena yang ini lebih efektif misalnya gitu. Dan kita monitor anggarannya secara berkala. Waduh. Nah, ini contohnya, contoh. Jadi kayaknya kita cukupkan sampai keuangan aja ya, yang lain nggak sempat nih. Jadi untuk keuangan, contoh 4DX-nya, contoh disiplin eksekusinya, apa yang paling penting? Yang paling penting, yang widely important itu misalnya meningkatkan profitabilitas. Jadi kita harus tambah untung dong. Misalnya dulu untung 10%, nah naik jadi 15%, naik dari 20%, naik jadi 25%, itu. Gimana caranya? Ya tentu tadi namanya untung kan jelas. Eh, biaya biaya dikurangin, atau kalau biaya tetap bisa dikurangin, biaya variabel kita tadi kita coba cari supplier yang sama bagus atau bahkan lebih bagus tapi lebih murah, dan biaya ditekan ya, dan meningkatkan penjualan, pastinya meningkatkan eh, eh, nilai penjualan, omset gitu. Nah, atau pengurangan biaya operasional, ya, ini jelas meningkatkan profit. Jadi kita atur-atur keuangan kita, hemat. Jangan begitu sudah ada uang kita semangat membabi buta gitu. Oh ya, mungkin maksudnya panitia nanti ada sesi bertanya ya. Ya boleh. Itu pertama, widely important dulu kan ini. Sebulan apa peningkatan profitabilitas, pengurangan biaya operasional, apa yang bisa kita kerjakan bulan itu gitu ya. Nah, ini ada.
Oh ya, ini ada masukan. Ini intinya tadi. Nah, yang kedua, act on your lead measure. Jadi lead measure-nya atau ukuran-ukuran yang bisa kita atur di depan, eh, kita perkirakan. Nah, ini kita bisa misalnya ngurangi pemborosan. Jadi kan kalau kita sudah lihat laporan keuangan ternyata ya sudah itu bulan lalu. Tapi kalau kita bisa target, misalnya kita biasanya apa sih yang boros kalau di tempat kita apa ya? Yang makanya saya sudah atur yang kecil-kecil aja lah, yang paling banyak, yang paling isu, paling apa gitu. Jadi kita bisa kurangin dengan mudah. Kita terutama ini sekarang kalau yang besar-besar ya. Jadi kita jadwalkan maintenance alat-alat kita rutin supaya nggak tiba-tiba rusak ketika dibutuhkan untuk tindakan melayani pasien, perawatan. Gitu. Jadi kalau sudah rusak harus ganti ya tentu lebih mahal gitu ya. Dan meningkatkan efisiensi operasional ya. Jelas ya Mbak Moga ya. Jadi operasional kita harus lebih efisien, tiap-tiap orang, tiap-tiap pos itu pengeluaran biaya harus optimal hasilnya. Oke, keep a compelling scoreboard nomor tiga ini. Jadi kita buat papan skor yang mencatat WIG. Misalnya ini berapa pengumpulan bulanan atau keuntungan kita berapa. Nah, jadi detail kita per bulan. Nah, per bulan, satu bulan ada berapa pekan? 4 pekan. Coba dibagi 4. Kira-kira pekan ini tercapai nggak? Seperempat dari target. Gitu loh. Kalau perlu dibagi 30. Supaya nanti misalnya target 30 juta. Apa? Omset atau apa. Nah, sehari dapat nggak sejuta? Gimana caranya dapat sehari sejuta? Nah, itu. Jadi kita harus punya scoreboard, papan skor gitu ya. Kalau kemarin nggak tercapai 1 juta, berarti besoknya harus kejar 1 juta lebih misalnya gitu. Itu kalau target 30 juta atau 30 M lah, jangan 30 juta ya, tahu kecil ya. Oke. Nomor 4, create accountability, ini maksudnya, nah ini, jadi harus ada pertemuan rutin untuk membahas laporan keuangan. Contohnya ya, maksudnya gini, jadi semua orang yang terlibat di keuangan, ini kita harus ada membuat mereka merasa ikut memiliki target tadi. Jadi harus ada pertemuan rutin kita bahas tadi soal mengurangi pemborosan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, eh, pengeluaran bulanan gimana, gitu, tingkat laba gimana, berapa rupiah. Jadi harus ada pertemuan rutin. Entah rutinnya tiap pekan atau 2 pekan sekali atau malah sebulan sekali, tergantung. Tergantung tim kita kemampuannya seperti apa. Jadi, kalau dia eh, nggak terlalu sibuk atau belum ahli, ya kita harus lebih sering ketemu, kita ajarin. Tapi kalau sudah cukup ahli, ya kita bisa ketemu lebih jarang. Mungkin itu, terima kasih waktunya sudah habis ya. Aduh, Pak. Ya, saya masih punya banyak. Nggak apa, tapi sudah dapat yang. Nah, ini tadi saya istilah RKAP tadi saya PR, kalau belum di stop panitia saya lanjut deh. RKAP itu apa sih singkatannya? Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Jadi ini isinya. Rencana kerja itu, jadi kita harus ada tujuan, target, langkah-langkah spesifik, langkahnya harus spesifik untuk mencapai visi misi dalam jangka waktu misalnya 1 tahun. Memang rencana kerja itu tahunan biasanya. Anggaran berarti anggaran perusahaan berarti ada rencana keuangan perusahaan, ada proyeksi pendapatan. Tadinya sekarang kita misalnya berapa 1 M, ingin jadi 2 M, gimana caranya gitu. Nanti caranya itu dibahas time ya. Maksudnya harus ada rencananya dulu. Pengeluaran berapa, investasi berapa. Jadi kalau kita sekarang insya Allah ya mohon doanya, Bismillah mau bikin cabang. Berapa biaya investasi satu cabang baru? Seperti apa ukurannya? Gimana? Kita buat itu rencana anggarannya, rencana keuangannya, proyeksinya, pengeluaran nanti apa aja, nah, dan kasnya gimana dikelolanya gitu untuk mendukung semua rencana tadi. Waduh, masih banyak. Gimana panitia? Hmm, iya Ya, Pak. silakan, silakan. Karena Kalau memang sudah nanti mungkin bisa dibahas di lain kesempatan ya. kesempatan Kalau ya. saya dipanggil lagi. Ya Ini siap. baru dapat berapa tadi?
Baru sampai 20 slide ke 20 ya Pak ya. 19 gitu ya. Belum. Ya, ya. Iya, RK. 18, 17, 18. Ya. Gimana? Mau ada pertanyaan dulu atau lanjut? Terserah. Ini bisa ke tanya jawab dulu ya Pak ya. Ya, silakan, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu semua. Jika ingin bertanya kepada Pak Aris secara langsung, Kayaknya ini saya harus panggil lagi nih. silakan untuk bisa membuka mic dalam Zoom-nya. Ya, Silakan. ya, silakan off cam, on cam, atau angkat tangan dulu boleh, terserah. Ayo, ada berapa orang sekarang kita? Saya nggak sempat lihat tadi. Ada 46 orang. Wah, alhamdulillah luar biasa. Makasih itu, makasih atas kehormatannya. Saya merasa mendapatkan kehormatan, diperhatikan, didengar oleh 46 orang, termasuk panitia ya, Ya, tadi yang sampai 57. sama pengen belajar. Ya. Tadi kayaknya sampai 57 orang deh. Oh, 57, Masya Allah, luar biasa. Ya. Terima Silakan kasih Bapak juga Ibu untuk semua. info yang ada. Ada yang ingin Oke, bertanya, Bapak Ibu semuanya? saya sudah berusaha sejelas mungkin. Kalau mau bertanya tentang yang sekarang dialami, silahkan. Mungkin bisa ada hubungannya atau belum ada hubungannya. Karena tadi baru ngomong keuangan ya. Tadi yang di kolom chat juga udah dijawab Pak ya? Ya sudah semua saya jawab. Oh iya. Tapi boleh juga kalau kita panjangin ya. Ya, ya. Jadi tadi, Sudah, oh ya, ini ada yang terakhir soal Ini ada yang nanya nih mudoroba. Bu Nia ya, silakan Bu Nia. Silakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Waalaikumsalam. Coach. Oh ya, Saya, dari mana Bu Nia? eh, saya tuh sebenarnya tuh rumah di Lubang Buaya, cuma sekarang lagi ikut Oh, suami dinas di daerah Solo, Jawa Tengah. oh saya Jawa Tengah. Ini sedikit Keren, Jawa Tengah. mohon mohon sharingnya atau sarannya. Apa tuh namanya? Ini saya ceritakan dulu ya, Coach ya. Ceritanya kan saya Ya, itu sama teman-teman itu mau bikin toko beras dan sayur sehat ya di daerah Solo ini. Nah, cuma jadi ada orang gitu kan yang menyediakan tempat gitu kan, silahkan dikelola selama 1 tahun. Terus kita kan rencananya mau bikin toko itu ya. Nah, sementara saya dan teman-teman tuh sepertinya dari segi modal tuh kayaknya teman-teman juga masih belum kuat juga ya. Nah, mungkin bisa memberikan masukan agar bisa apa ya terlaksana seperti itu. Nah, karena ya. dari pemilik tempat juga sebenarnya siap juga sih berinvestasi gitu katanya. Cuma mungkin Coach bisa memberikan gambaran atau masukan Ya, dengan ya, ya, rencana kami seperti apa. Terima ya. kasih. Terima kasih sama-sama Bu Nia. Ya, Ton jangan kemana-mana dulu ya. Jadi gini, toko beras ya, toko beras berarti sembako. Pertanyaan pertama saya, kenapa mesti toko beras atau sebuah aku memang beras dibutuhkan semua orang. Tapi itu bisnis yang ya bisa bagus kalau kita pintar kelolanya. Tapi itu apa maksudnya? Padat modal, tapi untungnya tipis. Sama seperti pulsa gitu. Jadi untungnya tipis sekali. Jadi kita harus sangat hati-hati sama keuangan. Jadi jangan sampai orang, ini tips ya, karena kita tadi baru ngomong keuangan, berarti cari sumber yang apa namanya murah. Nah, Sedang. dan bisa kita jual dengan cukup margin. Nah, setahu saya juga ada teman di Depok ini yang dia ngambil langsung datang ke petani, cari gabah, bahkan digiling sendiri kalau ada uang, atau eh, ya yang barusan digiling. Artinya dia memang jalan jauh berapa kilo ya. Kalau kayak saya di Depok, dia cari ke Cianjur, cari beras Cianjur. Baru nanti kalau dibawa ke Depok, beliau punya ada kendaraan pickup, nah baru itu murah dan harganya atau untungnya cukup lumayan. Bisa 20% lebih gitu. Tapi kalau kita nggak usaha effort sejauh itu tipis itu. Itu satu. Nah, kedua, jadi gini, tipsnya memang kalau namanya jualan apalagi baru mulai sebenarnya kenapa kita pilih itu? Karena sebenarnya kalau saya boleh saran, cari dulu pasarnya. Kita harus tahu dulu pasarnya. Kita harus punya strategi. Tadi kan kita mau strategi. Pasar seperti apa yang kita mau ambil? Beras ada macam-macam. Ada beras yang menengah, nah itu paling banyak. Ada beras menengah ke bawah. Jadi ada yang kalau menengah ke bawah itu kayaknya biasanya butirannya pecah-pecah atau rasanya dianggap kurang atau
macam-macam lah, kayak dioplos. Nah, saya bilang dioplos. Nah, tapi kalau yang menengah ke atas, harus bulirnya yang bagus. Nah, pasar beras dari lihat harganya lain-lain, atau malah yang paling mahal tapi mungkin menguntungkan, paling menguntungkan beras sehat, beras merah atau beras hitam sekalian. Nah, itu jadi kalau beras umum yang kita mau jual, nah kita harus kejar omset besar. Kalau omset besar berarti kita harus tempatnya harus strategis, terus kita juga harus sungguh-sungguh effort memperkenalkan ke orang, usahanya keras, sama ya kalau bisa paling bagus sudah punya pesanan atau ada orang-orang yang kira-kira pasti mau beli ke kita rutin tiap bulan untuk kebutuhan keluarga. Jadi kita kumpulin aja, Ibu mungkin bisa mulai dari satu DPRA, satu DPC, siapa tahu kumpulin. Nah, teman-teman lingkaran-lingkaran lain kita kumpulin pesanan. Jadi, ya, saya dulu pernah sama teman-teman satu DPRA itu ada koperasi yang kita keliling, ketemu ketua kelasnya masing-masing gitu. Pak ketua kelas, Bu ketua kelas, ini grupnya mau pesan beras ke koperasi kita ini berapa banyak? Nanti kita kirim di pertemuannya itu di mana. Nah, kan enak kan kalau kita sudah ngumpulin pesanan sebelum buka. Jadi kita udah tahu ukurannya kira-kira nanti berapa banyak omset yang kita bisa dapatkan. Gitu Bu Nia, mungkin tips-tips saya. Semoga berguna, semoga sukses. Sekarang lagi tanya, jangan sampai tempat itu membebani. Jadi cari kalau bisa tempat yang mau berbagi hasil, jangan bayar sewa, karena sewa itu kalau omset belum jalan akan berbahaya. Karena sewanya bayar tiap bulan atau tiap tahun, malah di depan, setahun di depan, itu kan besar, berat. Nah, kalau bisa bagi hasil aja sama yang punya tempat. Oke, Baik, ada yang terima mau kasih nanya? Ada yang Coach. ketik di Ya. mana dulu nih, Mbak Sensi? Ada. Ya, kita ke satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Di sini ada Pak Arya yang sudah raise hand. Silakan Pak Arya untuk bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya pada moderator. Saya masih merujuk kepada STM tadi nih Coach, terutama ya. di UMKM. Ini kan biasanya awal-awal tuh owner yang mengelola ya, mulai dari belanja bahan, jualan, segala macam tuh semua Saya dipegang sama owner. Ketika ada peralihan dari dari si owner ke staff atau karyawan begitu, owner tuh biasanya menarik dari keluarga atau relasi terdekat ya begitu. Oke, ya. Keluarga atau relasi terdekat yang pertama yang dinilai adalah karakter begitu. Tetapi mungkin dari segi skill masih kurang begitu Coach. Jujur saja saya keteteran di bagian rekrutmen, mulai dari budget yang belum dianggarkan secara terarah begitu, terutama di bagian sales dan marketing. Biasanya kan karyawan itu meminta, saya mau gaji UMR, tapi dari segi sales penjualannya itu tidak capai target begitu. Itu menyikapinya seperti apa, persentase untuk anggaran dari sisi dari sisi untuk budgeting karyawan itu idealnya berapa persen dari modal Coach? Terima kasih. Oke, ya. Berapa persen modal apa gimana? Yang terakhir tadi? Idealnya berapa persen dari modal Coach atau dinilai dari omset per omset, bulan? ya. Untuk gaji karyawan. Iya, betul Coach. Ya. Oke, terima kasih Mas Arya. Pertanyaannya sudah saya pahami. Jadi begini, kalau pengalaman saya memang nggak ideal juga. Saya juga pernah pakai adik, pakai ipar, macam-macam. Hasilnya apa? Hasilnya itu tadi, saya sudah bilang beberapa usaha saya yang lampau itu almarhum, memberikan pengalaman aja dan kerugian dan utang. Jadi jangan ditiru yang itu. Nah, jadi gimana caranya? Jadi caranya gini, insya Allah ya, moga-moga terbang. Kita harus hitung dulu. Kalau apalagi tadi judulnya kita butuh sales. Nah, jadi kita cari orang yang memang sudah, ini saran ya, sudah pernah berhasil menjual. Saran saya sekarang nih, sebenarnya enak nih, zaman ya satu sisi Undang-Undang Cipta Kerja atau Cilaka itu menguntungkan pihak kita sebagai pengusaha. Saya cuma mau bilang, jangan takut buka lowongan, buka aja, pasang di mana-mana, di Facebook, di komunitas-komunitas itu, dan rasakan nanti asik.
Saya pernah tuh sampai berapa ratus ya? 200 sampai 300 tuh. Tapi kan sekarang sudah zaman online, jadi bukan 200 300 tumpukan amplop coklat yang harus kita baca, tapi email gitu kan ya. Nah, kita bisa buka satu-satu ya. Langsung aja kita kalau emailnya nggak jelas, belum ada pengalaman lewat. Nah, kita cari yang sudah pengalaman menjual kalau untuk bagian sales. Kita cari yang sudah pengalaman menjual dan kalau kita panggil dia interview, pertanyaan kuncinya adalah mau nggak bekerja sesuai sesuai target dalam masa 3 bulan percobaan harus capai target. Terserah targetnya bulanan atau target 3 bulanan langsung. Kalau capai target, baru direkrut. Kalau nggak capai target, ya nggak direkrut. Kita ulang lagi prosesnya, cari orang lain lagi yang bisa itu. Jadi karena itu kita tenang. Karena apa? Semua orang bekerja tahu target kerjanya. Nah, kita tadi kan angkanya dari awal punya strategi dulu, punya papan skor dulu, terus kita berani ketemuin mereka untuk rapat. Jadi nanti kalau rapat itu benar, mereka sudah tahu mereka itu kurang, mereka itu. Jadi kalau pegawai saya itu memang saya yang pengen ketemu, kalau pegawai saya nggak mau ketemu itu karena dia tahu dia belum capai target gitu aja. Sesimpel itu. Jadi kita yang nanti harus semangatin ya. Mungkin kadang-kadang ngasih hadiah, kasih apa. Tadi siang ini habis makan apa ketika makan siang saya bayarin salah satu pegawai saya. Dia tanpa tahu dia, kita kebetulan makan di tempat yang sama. Nah, dia bilang terima kasih. Nah, itu kan jadi kita nanam budi. Nanti setelah ini kita tagih target kerjaannya enak. Karena dia sudah, oh tadi atasan nambahin makan siang nih. Gitu. Ya. Ini sekaligus ada yang nanya lewat chat ini gimana usaha kita sukses dunia akhirat ya. Bisnis itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau urusannya sudah dimensinya eh, spiritual ya, ukhrawi atau kita target akhirat. Jadi kita kejar akhirat pasti dapat dunia. Nah, itu gimana caranya? Jadi kita selesaikan semua masalah pribadi kita dulu. Jangan pernah ada maksiat dalam bisnis kita, dalam usaha kita, atau diri kita sendiri. Maksiat itu musuh besar kalau mau untung, mau maju bisnisnya. Karena kita orang beriman ya, kita harus jauhin maksiat, terutama berarti riba, haram riba. Kalau kita masih menghalalkan riba, kita siap-siap Allah dan Rasul menjadi musuh bagi kita. Waduh, ngeri banget dah. Jadi ngeri banget. Nah, jangan riba karena ngeri banget. Itu satu. Jadi habis itu kita tentu mau jadi hidup kita apa berkah, ya kita dekati sumber-sumber keberkahan. Yang keramat dalam hidup kita itu siapa sih? Ya pasti orang tua, ibu kita. Jangan sampai ibu kita nggak suka sama kesibukan kita berbisnis, apalagi berdakwah gitu ya. Harusnya ibu kita lah orang yang paling puas dengan adanya kita di dakwah atau di bisnis. Jadi ya pasti harus dianggarkan mungkin. Nah, saya sendiri sering bilang ini gajinya ibu, nah, gitu. Ibu saya ada gajinya, meskipun nggak kerja di klinik ini. Paham ya maksudnya ya? Jadi ke orang tua kita harus berbakti, nggak boleh ada masalah, dan juga keluarga pastinya. Jadi stakeholder terutama di bisnis itu kalau saya istri dan anak-anak berarti. Jadi anak-anak harus kita perbaiki, akhlaknya kita perbaiki. Nah ini bagian paling sulit di hidup ini sebenarnya apa? Jadi contoh gitu. Jadi di bisnis saya harus jadi contoh untuk tim saya dalam soal akhlak, dalam soal produktivitas, dalam soal keseriusan kerja, gitu, profesionalisme gitu. Di rumah saya juga harus jadi contoh. Kalau laki-laki subuh ke masjid, hanya ketika bapaknya subuh ke masjid, kita baru bisa berharap anak laki-lakinya subuh di masjid, ya kan? Nggak bisa dong bapaknya di rumah, tapi anaknya subuh ke masjid. Mungkin bisa kalau sudah bertahun-tahun kita selalu subuh ke masjid, terus ketika pula ya salah apa kesehatan gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi insya Allah hidup kita berkah. Saya doakan semua teman-teman sukses dunia akhirat, kejar akhirat dapat dunia. Hidup kita ini seperti nasihat siapa itu? Sebenarnya cuma nunggu waktunya dipanggil Allah. Hidup sekali harus berarti karena setelah itu kita mati lama sekali. Jadi kita cari cara bisa menebar manfaat di dunia dengan bisnis ini. Jadi bisnis ini jalan kita menebar manfaat. Insya Allah uang akan
mengejar kita. Jadi kita jangan kejar uangnya, tapi kita kejar manfaatnya. Kita kejar, kalau tadi mau jualan beras, berarti kita harus berpikir kita mengenyangkan atau memberi makan orang banyak. Tapi kita tentu harus untung supaya kita dapat gaji, pegawai kita dapat gaji, tim karyawan kita dapat gaji, dan usaha bisa berkembang. Akhirnya bisa jualan atau menebar manfaat beras yang bagus, enak, pulen, bergizi tadi ke lebih banyak orang. Atau apapun aja usaha kita, ada pupuk apalagi. Semua usaha insya Allah berguna. Kalau kita fokus pada manfaat. Ya kalau saya ya kita memperbaiki gigi orang banyak. Oke. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan lagi atau enggak, terserah panitia. Ya, Seksi. nampaknya cukup ya Pak ya, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 17. Ya, di beberapa tempat sudah azan. Ya, betul. Dan di beberapa tempat tadi ada yang dari NTB, barangkali memang Nah, ya. Udah lewat maghrib itu. maghrib, sudah mau menjelang waktu Isya begitu ya. Ya, Ya, ya beda waktunya. Ya, apalagi bisa. ada Bu Tanti juga yang dari Jambi yang mungkin Ya, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa dari Sabang Merauke, insya Allah bisa bermanfaat gitu ya, dan menjadi Ya. amal jariah bagi Pak Aris yang menyampaikan materi begitu ya. Terima Ditutup kasih, juga sama-sama. dengan materi Oh tentang iya, bukan tentang dunia saja begitu ya Pak ya, tentang mencari restu kedua orang tua untuk akhirnya bisa meridhoi apa yang kita lakukan dalam ya. dan dalam berdakwah juga begitu. Ya, jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri webinar series bulanan Genpro pada hari ini. Semoga tadi yang sudah disampaikan bisa menjadi motivasi begitu ya, untuk kita bisa menjalankan tadi ya ilmu-ilmu sharing dari Pak Aris di bisnis kita begitu. Saya sudah kirim file presentasi saya ke ini chat. Ya, siap. Sudah Yang belum keluar dapat itu, bisa di-download, silakan. itu juga sudah saya share di grup webinar begitu ya. Itulah guna untuk akhirnya bisa mendaftar dulu di link itu agar bisa masuk ke dalam grup Genpro yang akhirnya kita memiliki informasi share-share yang disebarkan oleh Genpro pusat maupun daerah. Gitu ya. Kita tutup saja Bapak Ibu semua dengan bersama membacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tadi salah kirim. Saya kirim lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim itu ke everyone. Silakan di-download. Yang belum keluar bisa download. PPT-nya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf. Ini saya dilarang cukur dan potong kuku, makanya cukur. Jadi kelihatannya serem. Mohon maaf ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya hormat. Mundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.